Selamat pagi adik-adik. Hai Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, puji Tuhan kalau kabar baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Semua hadir. Bagus. Sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, sebagai umat beriman, mari kita mengawali kegiatan pada hari ini dengan doa. Saya minta adik Kilo pimpin kita dalam doa. Mari kita semua menyatukan dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pada adik Kilo yang telah memimpin kita dalam doa. Oke adik-adik, pada pembelajaran hari ini diharapkan adik-adik bisa perhatikan betul-betul, karena materi pada hari ini erat kaitannya dengan materi yang kita bahas pada minggu lalu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bab baru, yaitu suhu dan kalor. Baik adik-adik, sebelum kita lanjut, sebaiknya adik-adik coba mencari referensi tentang pengertian dari suhu dan kalor sebelum kita mulai. Atau begini, coba Bapak kasih asumsi sedikit. Misalnya begini, apa yang adik-adik rasakan ketika berjalan di bawah terik matahari, dan apa yang adik-adik rasakan ketika memakan es yang baru ambil dari kulkas? Dingin dan panas. Sebenarnya kedua hal ini itu sangat erat kaitannya, karena kedua peristiwa ini merupakan contoh kecil dari pengertian dari suhu itu, di mana suhu itu adalah derajat panas dan dinginnya suatu benda. Oke adik-adik, bicara tentang suhu, suhu ini mempunyai beberapa skala. Apakah adik-adik ada yang tahu dari skala dari suhu ini? Celcius, Kemudian ada lagi Fahrenheit, Kelvin. Coba ulang lagi adik dulu. Celcius, Fahrenheit, Kelvin. ada lagi satu. Coba ingat lagi. Remote. Oke, tepat sekali. Nah adik-adik, ini merupakan skala dari suhu itu sendiri, di mana skala ini dapat diukur dengan cara untuk dapat mengetahui dari skala dari suhu ini itu dibutuhkan suatu alat yang dinamakan dengan termometer. Nah, kita dapat menggunakan termometer ini untuk mengetahui berapa skala dari tempat masing-masing dari tempat skala dari suhu ini. Oke adik-adik, sampai di sini apakah adik-adik bisa tangkap bahwa apa itu pengertian dari suhu itu sendiri? Sebelum kita lanjut kepada topik yang baru, coba adik-adik baik.
suhu itu adalah derajat panas dan dinginnya 1 derajat. 1 derajat. Oke. Nah, kemudian termometer ini juga itu dibagi menjadi beberapa bagian. Itu dibagi menjadi berapa bagian? Ada yang tahu jenis-jenis dari termometer? Tidak tahu. Oke, coba Bapak tuliskan di sini. Yang pertama itu ada termometer bimetal. Termometer bimetal. Kemudian ada yang dinamakan dengan termometer air raksa. Kemudian ada yang dinamakan dengan barometer. Dan masih ada yang lain-lainnya. Nanti adik coba cari sendiri. Nah, kemudian adik-adik, bicara tentang alat untuk mengukur skala dari suhu ini, sebenarnya pada dasarnya itu skala dari empat skala ini itu masing-masing mempunyai perbandingan tersendiri guna untuk dapat mengetahui mengetahui angka yang dihasilkan dengan mengukur menggunakan termometer ini. Baik adik-adik, Bapak akan membuat tabel di sini supaya adik-adik lebih paham. Dan ini merupakan tabel titik didih tabel dari titik didih dan titik beku dari keempat skala yang tadi. Nah, Bapak akan buatkan tabel di sini. Yang pertama untuk skala Celcius. Kemudian Fahrenheit. Kemudian Reaumur. Dan kemudian Kelvin. Sedang. Oke adik-adik. Nah, kita dapat menuliskan di sini titik didih ke skala Celcius itu adalah 100. Kemudian titik bekunya adalah 0. Dan untuk skala Fahrenheit itu titik didihnya 212.
Sedangkan untuk titik bekunya adalah 32. Dan untuk reabur itu titik PG-nya adalah 80, titik bekunya 0. Dan yang terakhir untuk skala Kelvin itu memiliki titik di 373 dan titik beku 273. Nah adik-adik, coba adik-adik perhatikan pada tabel di depan. Sebenarnya tabel ini sangat sangat berpengaruh terhadap ketika adik-adik dalam melakukan atau dalam mencari perbandingan dari keempat skala ini. Nah, secara umum adik-adik, perbandingan dari keempat skala ini kita bisa tuliskan dengan 5 berbanding 9 berbanding 4 berbanding 5. Nah, ini yang adik-adik catat atau adik-adik simpan. Ini merupakan perbandingan dari keempat skala. Oke, baik. Sampai di sini, apakah adik-adik sudah mengerti? Sudah. Baik, kalau sudah mengerti, berarti Bapak akan lanjut ke materi kita yang kedua, yaitu tentang kalori. Nah, karena waktunya sudah hampir selesai, nanti Bapak akan coba jelaskan secara garis besar saja untuk materi yang kedua ini. Nah, adik-adik, kalau itu sendiri adalah proses peristiwa di mana berpindahnya energi dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Contohnya begini, ketika adik-adik mengambil sebuah batang besi, kemudian menaruhnya di dalam bara api, perlahan kalori yang ada dalam bara api tersebut akan berpindah dan membuat batang besi tersebut akan terasa panas. Nah, adik-adik, mungkin untuk materi kalor mungkin kita bisa lanjutkan minggu depan karena waktunya sudah agak mepet dan tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan kembali. Nah, untuk minggu depan selain untuk kita membahas materi tentang kalor, Bapak sudah menyiapkan beberapa tugas. Nanti adik-adik kerjakan di rumah dan dikumpulkan sebelum kita memulai pelajaran pada minggu depan. Oke adik-adik, Bapak rasa begitu saja. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sekian, selamat siang dan terima kasih. Siapa?